Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak perempuan saya usianya sudah 8 tahun Umi. Baguskah jika saya masukkan anak saya ke pondok pesantren? Saya masih sedikit ragu karena saya merasa anak perempuan saya masih kecil. Bagaimana baiknya Umi? Baik ya, Umi nggak bisa langsung mengatakan bagus atau langsung mengatakan tidak bagus ya. Artinya semua tergantung keadaan. Sekarang anak perempuan Anda ini termasuk anak yang harus perhatikan pertama dari sisi kemandirian anak. Apakah Anda termasuk anak yang sudah mandiri, artinya yang sudah bisa. Karena kan ada anak usia 8 tahun tapi belum bisa ngapa-ngapain. Makan aja harus disuruh, harus disuapin kadang kan. Oh, baju juga ya kalau nggak disiapin nggak ngerti tempatnya. Kan ada yang model begitu. Tapi ada juga yang kadang dewasa sebelum umurnya. Jadi 8 tahun kayak udah usia berapa belas begitu tingkahnya tuh kayak pinter, dia udah dewasa, dia tahu bajunya di mana, dia ngerti cara waktu makan nggak pakai disuruh, kan ada yang model seperti itu. Nah itu jadi pertama dilihat dari sisi kemandirian anak. Nah terus yang kedua yang harus diperhatikan lingkungan Anda gimana gitu loh. Apakah lingkungan Anda memang lingkungan yang mengkhawatirkan atau lingkungan aman? Nah, jadi bukan hanya di rumah ya, lingkungan. Umi nggak mengatakan di rumah. Rumah Anda aman, tapi lingkungan kalau lingkungan tidak baik pun tidak aman bagi anak Anda. Artinya Anda di rumah mungkin adalah orang yang sangat menjaga masalah syariat. Suami Anda juga begitu. Anda bisa mendidik anak-anak dengan bagus. Tapi lingkungan punya pengaruh yang luar biasa. Ternyata lingkungan Anda di kanan kiri misalnya banyak ya hal-hal yang tidak baik. Artinya mungkin di situ ada yang suka mabuk-mabukan, ada yang begini, ada yang begitu. Sehingga kadang keluar rumahnya anak Anda itu sangat mengkhawatirkan. Padahal ngurung anak di rumah juga nggak mungkin kan begitu. Nah itu harus dilihat. Nah, kalau sudah ternyata anak mandiri dan lingkungan sekitar Anda tidak sehat, maka memondokkan memang menjadi solusi. Anda cari pondok yang memang baik gitu kan, pondok yang sekiranya bukan hanya katanya. Kalau nyari pondok itu langsung cek langsung ke tempatnya, duduk di situ, lihat seperti apa akhlak-akhlak santri-santri lainnya. Dari situ nanti Anda akan punya gambaran akan menjadi seperti apa akhlak anak Anda. Jadi kalau lihat santrinya kok kurang ajar, akhlaknya nggak benar, kadang kan ada banyak pondok yang kadang tidak mendidik masalah akhlak. Melihat kok seksual ada atau mungkin ya perilaku-perilaku yang nggak pandai, jangan dipondokin walaupun bangunannya mewah dan sebagainya. Karena yang paling penting ini dalam pembinaan akhlak itu. Kalau sudah ternyata, jadi makanya milih pondok itu jangan asal. Kadang orang tuh banyak terpengaruh dengan promo. Karena wah ini bisa begini, nanti bisa pakai bahasa Inggris, nanti bisa hafal Quran nanti ya. Sekarang oke, itu memang yang namanya di semua tempat tentu akan promo yang baik. Gak mungkin dikatakan di sini bisa ngafal Quran tapi akhlaknya gak bagus. Nggak ada keterangan begitu. Semuanya kan mengatakan baik, tapi Anda harus melihat. Jadi yang sering Buya sampaikan ketika Anda sendiri misalnya pengen membangun satu bisnis usaha atau memilih satu tempat untuk jadi toko misalnya, Anda kan ngecek apa ini tempatnya strategis, apakah benar, apakah ini nanti bisa maju. Itu kan Anda sudah ngecek dulu lah. Itu untuk dunia saja Anda teliti. Kenapa untuk urusan akhirat Anda kurang teliti kan kita. Nah, makanya cek dulu, duduk di situ, lihat bagaimana perilakunya ini semuanya. Karena kadang anak usia begitu belum bisa mengadu. Kalaupun misalnya ada yang nggak bagus, nggak bisa komplain kadang. Ya mereka malah nerima aja. Nah itu yang kalau misalnya memang anak Anda punya kemandirian dan lingkungan Anda tidak bagus. Tapi kalau anak Anda punya kemandirian dan lingkungan Anda sehat, Anda pun bisa mendidik. Artinya ya lihat kebutuhannya. Kalau anak masih belum ada keinginan untuk mondok misalnya, ya dia masih merasa nyaman untuk duduk bersama Anda dan Anda pun masih bisa mengontrol dia untuk bacaan, pegang dulu sampai mungkin agak cukup dewasa, karena itu masih masa-masa mereka tuh dekat dengan orang tua. Artinya ya biarin dulu bersama Anda, karena pun tidak ada hal yang tidak baik, lingkungan bagus, Anda juga bisa mendidik, kecuali dia mandiri, lingkungan bagus, tapi dia punya keinginan kuat untuk mondok. Dia yang minta misalnya, dia yang maksa, ya jangan ditahan dong. Mau anak punya keinginan baik kok. Walaupun Anda merasa dia kecil, tapi dia punya semangat pokoknya pengen mondok. Kan ada anak yang begitu, dan itu kita menemukan loh ya. Ada sampai dia tuh nangis. Ibunya tuh yang merasa belum siap, tapi anaknya udah siap banget loh. Jangan ditahan, jangan egois Anda jadi ibu. Anak tuh bukan pengen minta jelek. Ini minta sesuatu yang bagus. Dia pengen mondok, dia pengen ngafal Quran begini. Ayo dipacu. Walaupun kita berat untuk meninggalkan karena masih kita anggap kecil, tapi anak nggak merasa begitu, dia merasa siap sudahan. Kalau sudah seperti itu dituruti. Nah, ini lagi kasusnya. Misalnya belum mandiri, lingkungan baik. Kalau masih belum mandiri, jangan dulu.
Anda pegang dulu, karena nanti kalau di pondok bikin susah juga. Jadi jangan sampai mondokin anak itu bikin nyusahin pondok. Anda pengen lepas dari anak, pondoknya dibikin kalang kabut, ini kan repot juga. Kalau ternyata nanti bajunya Anda keleleran di mana-mana, itu bikin repot. Kecuali Anda mungkin siap untuk, misalnya mungkin ada orang yang bisa mungkin di pondok itu memang misalnya memang ada pembimbingnya. Misalnya kan ada pondok-pondok khusus anak-anak kecil kadang tuh kan, yang memang mereka beberapa anak dipegang oleh satu guru kan gitu. Sehingga kalau seperti itu ya silahkan gitu kan. Tapi pun kalau memang masih mungkin masih untuk dijaga di rumah, jaga di rumah. Yang penting Anda benar-benar dalam mendidiknya. Nah itu ya, jadi dilihat dari sisi kemandirian juga, dilihat dari juga lingkungannya seperti apa. Cuma memang kalau Habib Abdullah memang kalau menyarankan, dulu Habib Abdullah sendiri pernah anak-anak kecil tuh janganlah gitu kan, maksud di pondok kan terlalu muda, terlalu kecil, kasihan mereka butuh, masih dalam masa begitu tuh butuh hablana, butuh perlindungan, butuh kasih sayang, butuh masih banyak hal yang dibutuhkan, dan itu masa-masa masih masa-masa kedekatan kita dengan anak yang nggak bisa tergantikan gitu ya. Hanya begitu beliau tinggal di Indonesia, waktu kan sempat beliau hampir setahun lebih ya beliau tinggal di Indonesia, beliau langsung merubah. Dulu waktu di Yaman beliau bilang anak kecil jangan gitu kan, jangan. Setiap kita dulu pengen mondokin anak, beliau bilang jangan, pegang sendiri gitu kan. Tapi begitu beliau pergi ke Indonesia, beliau ngelihat kondisi masyarakat di Indonesia. Sudah memang sekarang paling aman anak dipondokin dari awal. Karena memang kondisi kita ya kadang di rumah anak-anak dididik dengan handphone. Sekarang anak kecil-kecil kita lihat sudah kecanduan handphone. Cara ngomongnya sudah ngalah-ngalain ibu-ibu yang sudah lagi arisan gitu kan. Ngomongnya tuh sudah gayanya Masya Allah luar biasa. Kita sampai kalau orang tuh mangap gak bisa nutup gitu ya pas dengar anak-anak kecil cara ngomongnya, loh kok sekarang seperti itu gitu loh. Karena emang ya handphone, kadang mungkin anak gak keluar rumah tapi di rumah sendiri tidak ada pengawasan. Nah ini bahaya juga. Kalau Anda memang nggak bisa mendidik anak Anda kadang hanya mungkin bisa memberikan hiburan dengan handphone, maka memang pondok menjadi satu solusi yang terbaik bagi anak Anda. Karena memang Anda bukan tidak layak menjadi orang yang menjadi pendidik. Karena memang biasanya ibu itu memang susah untuk, lebih berat memang kadang. Bahkan ada seorang ibu bisa mendidik anaknya, orang belum tentu bisa didik anak sendiri kok. Kadang kan mendidik anak tuh lebih berat memang, karena biasa mereka lebih kolokan, lebih manja, lebih banyak, nggak susah diatur. Biasa begitu karena ngerasa ada kedekatan. Ya ngajarin anak sendiri pun lebih susah daripada ngajarin anak orang lain. Kadang kalau ngajarin anak orang lain kita bisa sabar. Giliran ngajar anak sendiri emosi duluan. Anak nggak paham kita udah langsung ngangkat suara. Akhirnya anak jadi trauma belajar sama kita. Itu pengalaman pribadi Umi ngakui. Umi ngajarin santri bisa telaten ya sabar, tapi giliran ngajar anak sendiri gampang gregetan. Kalau sudah nggak paham apa gimana sih kalau nggak paham. Jadi kadang karena memang kita ngerasain namanya anak ya deket gitu ya. Hanya kadang kita tuh ada kayak menuntut lebih kepada mereka, sehingga kalau sudah mereka nggak paham tuh kita tuh agak greget. Kok dia nggak paham sih gitu loh. Kok parah banget sih, masa anakku segitunya ininya. Jadi kita kadang ada tuntutan, akhirnya menjadikan anak itu jadi takut. Akhirnya makanya wah udah ini bahaya kalau Umi lanjutin, ini nanti anak-anak yang stres ini. Akhirnya Umi serahkan kepada anak-anak santri yang memang amanah, yang memang bisa ya dengan kelembutan ngajarin mereka. Jadi memang kadang kita sendiri yang bisa mengajar pun belum tentu bisa ngajar anak secara khusus. Atau kita harus sadar diri. Makanya ini Anda lihat semua dari banyak sisi ya. Tadi ya masalah kemandiriannya, terus masalah lingkungannya, terus seperti apa di rumahnya gitu ya. Anda bisa tidak. Nah, setelah itu baru Anda ambil keputusan apakah anak Anda paling bagus di pondok atau tidak. Wallahu a'lam bishawab.